Halo, Assalamualaikum. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai penggolongan senyawa hidrokarbon itu sendiri ya, dan juga pengertian senyawa hidrokarbon. Nah, hari ini sebelum Ibu berikan penugasan ke kalian, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tata cara penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Yang perlu kalian pahami, alkana, alkena, dan alkuna ini adalah termasuk dari senyawa hidrokarbon, gitu ya. Nah, di sini dibedakan menjadi 3, ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Nah, kita lihat alkana dia mempunyai deret homolog atau rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jadi kamu harus mengikuti aturan ini, CnH2n plus 2, dimana kalau misalkan N-nya itu sama dengan 3, maka untuk alkana menjadi C3 gitu ya. H-nya 2 kali 3 berarti H6 ditambah 2. 6 ditambah 2 adalah 8. Maka C3H8 dia termasuknya alkana. Untuk kata namanya, karena C-nya ada 3, jadi namanya adalah propana. Diingat lagi ya, dia harus mengikuti deret homolog atau rumus umum CnH2n plus 2 kalau mau alkana. Kemudian ada alkena. Untuk alkena, rumusnya adalah CnH2n, jadi kelipatannya. Ketika N-nya sama dengan 3, sama kayak tadi ya, maka rumus molekulnya menjadi C3H6. Ini untuk alkena. Tata namanya menjadi apa? Kalau alkana jadi propana, berarti kalau alkena tinggal kita akhiri dengan kata ena, propena, seperti itu. Adapun yang alkuna, dia mengikuti deret homolognya atau rumus umumnya adalah CnH2n-2. Maka kalau N-nya sama dengan 3, ya kita samakan saja sama dengan 3, gitu ya. Maka C3 ya untuk alkuna adalah H-nya 3 kali 2 adalah 6, 6 dikurangi 2 adalah 4. Maka C3H4 dia termasuk dalam kategori alkuna. Untuk tata namanya karena C-nya ada 3 menjadi propuna. Begitu. Nah, kita akan bahas terkait dengan tata nama alkana, alkena, dan alkuna ya. Nah, untuk alkana ini sebenarnya banyak yang harus kita bahas, tapi hari ini untuk penugasan kali ini Ibu akan berikannya mengenai tata nama terlebih dahulu ya. Kita kenal dulu, baru kita coba untuk penjelasan yang lainnya. Untuk tata nama alkana bisa dilihat ya, di sini ada contoh CH3, CH, CH2, CH3, CH3 gitu ya. Nah, kamu perhatikan untuk penamaan senyawa tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus tentukan dulu rantai C terpanjang ya. Rantai C terpanjang itu kita harus lihat manakah C yang paling banyak atau C yang terpanjang. Namanya rantai bisa saja lurus, bisa saja letter L gitu ya, bisa saja letter U. Jadi kamu harus perhatikan. Yang penting terpanjangnya itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan ya, nih misalkan Ibu garis bawahi seperti ini. Nah, kalau Ibu buat rantai terpanjangnya adalah ke sini gitu ya. Nah, ini pun akan sama ya. Jadi terpanjangnya C-nya ada 4. Nanti yang ini menjadi cabang, akan sama saja. Ya, jadi mau letter L ataupun lurus, ini sama-sama C terpanjangnya adalah 4. Maka kita bisa buat seperti ini. Nah, di luar dari rantai utama atau rantai terpanjang itu disebut dengan cabang. Cabang, Ibu pernah bahas ya, kalau cabang itu namanya adalah alkil. Karena di sini CH3 cabangnya adalah C-nya 1, maka penamaan cabangnya adalah metil gitu. Nah, untuk penamaannya kita lihat ya cabangnya menempel di nomor berapa gitu ya. Jadi setelah kamu tentukan C terpanjang, maka kamu harus beri urutan nomor terlebih dahulu. Biasanya untuk alkana kita berikan nomor atau urutan pertama itu jatuh pada yang terdekat dengan cabang. Maka dari itu nomor satunya ada di sebelah kiri karena cabangnya ada di nomor 2. Paham ya? Jadi 2 metil butana. Nah, untuk penamaan alkana, jadi diberi nomornya adalah nomor cabang ya terlebih dahulu, baru kemudian nama cabangnya, baru setelah itu rantai utamanya ya atau rantai terpanjangnya. Kita bahas lebih lengkapnya
Ya, kamu perhatikan di sini ada tata nama senyawa hidrokarbon. Tata nama hidrokarbon itu didasarkan pada tata nama yang namanya IUPAC ya, atau IUPAC. Ini berdasarkan aturan International Union Pure and Applied Chemistry. Jadi, aturan di semua negara untuk penamaan senyawa kimia atau senyawa hidrokarbon gitu ya, di seluruh negara itu akan sama. Penamaannya seperti ini ya. Jadi, semisal kamu belajar di luar negeri, untuk aturan IUPAC ini selalu berlaku gitu ya. Maka akan sama penamaannya. Kita lihat atom C, ini yang perlu kamu perhatikan ataupun kamu sudah pahami ya, sudah di luar kepala. Kalau atom C-nya 1, maka namanya met gitu ya. 2 et, prop gitu ya. But, pen, hex, hep gitu. Ok, non, sama dek. Ini tinggal diakhiri nanti kata-katanya. Kalau alkana diakhiri dengan ana, kalau alkena diakhiri dengan ena, kalau alkuna diakhiri dengan una gitu ya. Metuna, etuna, propuna, dan seterusnya. Kita lihat untuk alkana terlebih dahulu. Alkana berdasarkan penggolongan hidrokarbon dia termasuk ikatan yang tunggal gitu ya, atau jenuh. Kita lihat rumus umumnya atau deret homolognya adalah CnH2n plus 2. Maka kalau misalkan di sini kita buat C-nya 1, maka H-nya 2 dikali 1 ditambah 2, jadinya CH4. Begitu pula kalau N-nya kita kategorikan, kita coba 5 gitu ya, maka C5H12, karena 5 kali 2 ditambah 2 adalah 12, seperti ini. Nah, untuk namanya tinggal diakhiri dengan kata ana. CH4 menjadi metana gitu ya. C2H6 etana, C3H8 propana, dan seterusnya. Ingat, kalau alkil atau cabang itu alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi bukan CH4 kalau alkil, oke? Kalau alkil itu menjadi CH3 gitu ya. Jadi kalau alkil itu alkana yang kehilangan satu atom H ya. Contohnya CH3 ini adalah metil, kemudian C2H5 itu adalah etil, dan seterusnya. Ya, ini untuk cabang. Nah, kemudian alkena. Untuk alkena dia rumusnya adalah CnH2n. Jadi kelipatan aja, kalau C-nya 4 pasti H-nya 8 gitu ya. Nah, untuk alkena sendiri dan alkuna tidak ada N atau C yang berjumlah 1 gitu ya. Karena apa? Karena alkena dan alkuna itu dia punya ikatan rangkap 2. Ya, ikatan rangkap 3 untuk alkuna. Jadi untuk membuat ikatan rangkapnya dibutuhkan C yang paling sedikit berjumlah 2. Gitu ya. Jadi nggak ada C yang berjumlah 1. Kalau C yang berjumlah 1 nanti ikatan rangkapnya tidak ada temannya gitu ya. Tidak ada teman untuk bergabung. Maka dari itu C yang paling rendah di alkena dan alkuna adalah C dengan 2 atom C gitu ya, atau etena dan etuna, seperti itu. Kita coba misalkan yang ini ya, C3H6. Kalau alkena itu kan kelipatan ya, kalau C-nya 3 berarti H-nya 6. Nah, ini seperti ini strukturnya. Jadi kamu sediakan atau tempat ikatan rangkap 2-nya itu ada 1 buah gitu ya. CH3 strip CH, kemudian rangkap 2 CH2, seperti itu. Diingat lagi bahwa C itu mampu mengikat 4 tangan ya, atau mampu mengikat 4 atom lain. Maka kalau di sini yang pertama CH3, kenapa CH3? Karena C-nya sudah mengikat CH. Jadi H yang bisa diikat hanya 3 gitu ya. Dan kenapa di sini CH2 rangkap CH gitu? Karena CH2 dia sudah mengikat 2 gitu ya, rangkap 2-nya jadi 2. Jadi 2 tambah 2 adalah 4. Maka sudah sesuai dengan aturan oktet. Nah, begitu pula dengan alkuna. Alkuna juga sama ya. Ini mengikuti rumus umumnya adalah CnH2n-2, jadi dikurangi 2 dari kelipatannya. Seperti C3H4 itu adalah propuna ya. Kalau N-nya 3 berarti H-nya 2 kali 3 dikurangi 2. Jadi C3H4 seperti itu. Untuk penulisannya seperti ini. Begitu ya. Nah, kita lanjut ke tata nama senyawa hidrokarbon. Untuk tata nama senyawa hidrokarbon ya, kamu perhatikan yang pertama adalah menentukan rantai utama. Di mana rantai utama itu adalah rantai dengan C terpanjang. Ingat ya, C terpanjang. Tapi kalau untuk alkena dan alkuna, C terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah kalau dia ikatannya tunggal semua, maka langkah pertama yang kamu cari adalah cari ikatan C terpanjangnya atau rantai C terpanjang, rantai utama. Tapi kalau dia alkena dan alkuna, dia punya ikatan rangkap, ya entah itu ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Maka usahakan rantai utamanya itu adalah yang C-nya
terpanjang dan juga mengandung ikatan rangkap gitu ya. Nah, kamu bisa perhatikan di sini, kalau misalkan yang pertama ini adalah ikatannya tunggal semua ya. Nah, kalau kita lihat C terpanjangnya itu kalau hanya lurus, itu bukan C terpanjang. Kalau lurus aja, ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan kalau kita buat letter L seperti ini, maka C terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi ambil yang C-nya paling panjang itu sebagai rantai utama atau C terpanjang. Maka ini Ibu gariskan menjadi warna kuning ya, ini sebagai rantai utamanya. Nah, di luar dari warna kuning ini atau rantai utama itu disebut dengan cabang. Oke. Nah, untuk menentukan nama cabang, kita tinggal akhiri dengan il ya belakangnya ya. Ingat cabang itu alkana yang kehilangan satu atom H. Jadi nanti diakhiri dengan kata il. Ini karena C-nya 1, itu kan biasanya metana. Tapi karena dia cabang, jadi metil gitu ya. Nah, kemudian ini C-nya ada 2, CH2, CH3. CH2, CH3 itu karena C-nya ada 2, biasanya kan etana. Tapi karena dia cabang menjadi etil gitu ya. Ini metil. Nah, seperti itu. Nah, tapi perhatikan yang contoh contoh di yang bawah ini, gambar bawah. Ini ada ikatan rangkapnya gitu ya, paham ya? Kalau ikatan rangkap, kita harus buat yang C terpanjangnya itu adalah yang ada ikatan rangkapnya. Jadi kamu nggak boleh ini letter L seperti ini. Ya, walaupun misalkan letter L seperti ini, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Walaupun dia panjang, tapi dia nggak mengandung ikatan rangkap duanya. Jadi ikatan rangkap duanya ini harus ke bawah menjadi rantai utama. Paham ya? Ikatan rangkap duanya harus dibawa untuk menjadi rantai terpanjang atau rantai utamanya. Makanya di sini hanya lurus aja. Supaya apa? Supaya rangkap duanya ini ke bawah gitu ya. Ke bawah di penomoran. Nah, baru setelah itu kita beri nomor ya, sama halnya seperti ini. Untuk penomoran, nih ya, penomoran dengan prioritas biasanya yang pertama itu dari yang dekat ikatan rangkap. Ini untuk ikatan rangkap itu berlaku untuk alkena dan alkuna. Jadi, kenapa sih untuk yang gambar bawah ini nomor satunya ada di sebelah kanan? Karena kalau di sebelah kanan itu terdekat dengan rangkap gitu ya, jadi rangkapnya nomor 2. Kalau nomor satunya ada di sebelah kiri, rangkapnya terlalu jauh dapat penomorannya. Jadi makanya kenapa penomoran itu diprioritaskan dari yang dekat ikatan rangkap untuk alkena dan alkuna. Tapi kalau untuk alkana, karena dia nggak ada ikatan rangkap ya, maka penomoran itu diurutkan dari yang dekat dengan cabang. Nih ya, kalau misalkan nomor satunya dari ujung sini, maka cabangnya dapat nomor 3. Sedangkan kalau nomor satunya dari sini, cabangnya dapat nomor 2. Maka kita lihat cabang itu mendapatkan penomoran yang paling rendah. Jadi nomor satunya di sebelah kanan. Begitu ya. Nah, kemudian bila ada cabang lebih dari satu jenis, penulisannya sesuai abjad. Jadi misalkan contoh seperti yang atas ya, ada metil, ada etil. Ya, ini artinya cabangnya ada lebih dari satu jenis, ada metil dan ada etil. Nah, ini biasanya dituliskannya nanti berdasarkan alfabetis terlebih dahulu, di mana E lebih dulu dibandingkan dengan M. Maka etil lebih dulu dituliskan daripada metil, seperti itu. Nah, adapun bila ada cabang sejenis ya lebih dari satu, ini maksudnya kalau sejenis ya, misalkan seperti contoh gambar yang di atas, metilnya ada 2. Ya, ini kan sejenis sama-sama metil, tapi dia ada 2. Nah, untuk menyingkatnya biasanya dikasih imbuhan seperti ini. Ya, ditambahkan awalan, kalau ada 2 ditambahkan di, kalau ada 3 tri, kalau 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, seperti itu. Nah, sekarang coba kita tentukan apakah nama dari yang gambar atas terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat untuk penamaannya itu harus nomor cabangnya terlebih dahulu. Ingat ya, cabangnya karena di sini ada dua jenis, ada etil sama metil, maka kita lihat yang alfabetis dulu, etil. Etil ada di nomor 4, berarti kita tuliskan 4 etil. Itu ya. Itu 4 etil, kemudian koma gitu ya. Metilnya ada di nomor 2 dan di nomor 6, berarti 2,6. 2,6 strip. Nah, karena metilnya ada 2, jadi dikasih imbuhan atau awalan di gitu ya. Di metil. Nah, di metil. Nah, udah baru rantai utamanya kita sebutkan. Rantai utamanya ada 8. 8 itu adalah oktana. Gitu ya. Maaf ya, ini tidak muat. Jadi Ibu taruh di bawahnya. Nah, jadi namanya adalah 4 etil 2,6 dimetil oktana. Seperti itu. Ya.
Nah, adapun kita lihat gambar yang bawah, ya yang bawah seperti ini. Ini rantai utamanya ada 8, oktana lagi. Kemudian cabangnya ada metil, kemudian ini ada propil. Nah, kalau propil itu C-nya ada 3 ya, Nak ya. Kan kalau C-nya 3 itu kan propana. Berarti kalau dia menjadi cabang, maka namanya adalah propil. Tinggal ditambahin dengan il gitu ya. Nah, ini penamaannya sama kayak tadi. Karena di sini ada metil, ada propil, maka kita dahulukan sesuai dengan alfabet ya. Apakah M dulu, apakah P dulu. Nah, harusnya M dulu ya, kan KLMNOP. Berarti metil terlebih dahulu yang kita tuliskan. Nah, di sini berarti metilnya di nomor berapa? Ada di nomor 7. Jadi untuk namanya adalah 7 gitu ya. 7 apa? 7 metil. Gitu ya. 7 metil, kemudian koma. Propilnya di nomor 3, berarti 3 propil. Gitu ya. 3 propil, kemudian oktana lagi. Gitu ya. Oktana. Nah, seperti itu. Oke, bisa ya dipahami? Nah, terakhir, ini macam-macam gugus alkil. Jadi kalau misalkan alkil itu sebenarnya bukan hanya metil, etil, propil gitu ya. Tapi ada jenis-jenisnya. Jadi kamu harus tahu gambar-gambarnya. Kalau misalkan di sini butil. Butil itu kan C-nya ada 4 ya. N-butil itu normal. Normalnya kalau butil itu C4H9. Seperti itu. Tapi ada juga seperti ini propil C3H7 normalnya gitu ya. Tapi ada keadaan dia menjadi isopropil. Isopropil itu bentuknya seperti ini. Seperti letter L, tapi yang terikat ke cabang itu adalah CH. Gitu ya. Perhatikan di sini yang terikatnya itu adalah CH. Nah, kemudian sama halnya dengan yang N-butil. N-butil ada yang keadaannya biasa atau pada umumnya adalah C4H9, N-butil. Ada juga menjadi isobutil. Nah, kalau isobutil bentuknya adalah T seperti ini ya. T seperti ini yang terikat dengan cabang adalah CH2. CH2, CH, CH3, CH3 ini disebutnya isobutil. Kemudian ada sekunder butil gitu ya. Kalau butil itu kan 4 ya, ada 4. Sekunder itu berarti C-nya menjadi C sekunder ini. Yang terikat itu CH, dia mengikat 2 atom C yang lain. Makanya disebut dengan sekunder butil. Adapun tersier butil, C-nya ada 4 secara keseluruhan gitu ya. C-nya menjadi C tersier gitu ya. Dia mengikat 3 atom C yang lain. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Di sini ada penamaan alkena, di mana untuk rantai utamanya kita buat lurus karena yang mengandung ikatan rangkap adalah yang lurus gitu ya. Kemudian penomorannya kita usahakan yang terdekat dengan dekat rangkap 2 gitu ya. Maka penomoran 1 ada di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Nah, di luar dari itu adalah cabang. Di sini ada cabang metil, CH3, C-nya 1. Ada cabang etil, C-nya ada 2. Dan ini kamu lihat ya, yang terikat dengan rangkap adalah CH, CH3, CH3. Ini bentuknya seperti letter L, di mana CH-nya terikat dengan C, maka ini disebut dengan isopropil. Nah, hati-hati. Nah, kemudian kita urutkan sesuai abjad atau sesuai alfabetis karena di sini lebih dari 2 jenis cabang gitu ya. Nah, kemudian etil terlebih dahulu, etilnya menempel di nomor 5, jadi 5 strip etil ya. Kemudian strip 3 isopropil gitu ya. Baru 7 metil, 2 oktena. Ingat ya, ini oktena. Oke. Oh, tadi berarti yang ini bukan oktana ya, Nah ya. Ibu agak salah. Nah, ini kita ganti dengan oktena berarti karena dia rangkapnya juga 2 ya. Nah, gitu ya, oktena. Oke, mohon maaf ya kalau tulisan ibu agak kacau. Nanti tinggal ditulis lagi di buku kalian yang rapih. Nah, segitu aja itu penjelasan untuk penamaan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Semoga mudah dipahami. Kalau kalian merasa kesulitan bisa tanya-tanya ibu melalui WhatsApp gitu ya. Nah, tapi tolong dipahami terlebih dahulu video dari ibu ya. Pelan-pelan saja, kemudian nanti ada penugasannya tinggal kalian lihat di modulnya ya, modul PDF yang ibu berikan di penugasan yang kedua, nanti ibu berikan arahannya untuk pengerjaannya. Oke, terima kasih Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.